Shabbat Shalom. Setiap hari Jumat sore sampai dengan Sabtu sore, kami di Torah 30 menit menguduskan hari Syabat, dengan cara tidak bekerja, ataupun mempekerjakan, atau membuat orang bekerja di hari Syabat. Lagu Bejanamu adalah salah satu lagu favorit Torah 30 menit. Lagu yang indah dengan kata-kata yang penuh makna dan mendalam. Tetapi apakah kita mengerti maksud yang terkandung di dalamnya? Apakah menjadi bejanamu artinya pembentukan karakter oleh Bapa? Yang tadinya keras menjadi lembut. Yang tadinya orang tua yang penuh dengan emosi, menjadi penuh kasih. Yang tadinya anak-anak yang suka melawan, menjadi penurut. Adakah kata karakter di Alkitab? Adakah secara eksplisit tertulis di Alkitab mengenai pembentukan karakter? Apakah Bapa dapat dan mau merubah kekerasan hati manusia? Pembentukan karakterkah yang dikehendaki Bapa di sorga? Apakah sebenarnya makna bejana yang tertulis di kitab Yeremia? Mari kita perhatikan ayat berikut. Salah satu konten saat teduh harian, Our Daily Bread, memperlihatkan pembentukan periuk tanah di negara Israel, untuk menjelaskan perumpamaan di Yeremia 18, ayat 4. Linknya ada di kolom deskripsi. Bagaimanakah ciri-ciri bejana yang bisa dibentuk? Apakah yang sudah keras dan sudah berbentuk? Tentu saja tidak, tetapi yang masih berupa tanah liat yang lembek. Bukankah kerusakan disebabkan oleh tukang periuk itu sendiri? Mengapa tukang periuk tidak membuatnya dengan lebih hati-hati? Salah bejana, atau salah tukang periuk? Yahwa Bapa adalah tukang periuk, orang-orang percaya adalah tanah liat. Jadi jelas sekali yang dibentuk bukanlah bejana yang sudah jadi, tetapi tanah liat. Bila bejana ada yang tidak tepat dalam bentuknya, atau tidak sesuai dengan kehendak tukang periuk, apakah bisa diperbaiki? Tentu saja tidak. Bejana yang sudah keras tidak mungkin bisa diperbaiki selain dibuang. Sekali lagi kami tekankan, yang masih bisa dibentuk adalah tanah liat yang lembut, dan bukan bejana yang sudah keras. Itu artinya tidak bisa merubah yang keras menjadi lembut. Tetapi yang lembutlah yang dibentuk. Kembali ke pertanyaan. Bukankah kerusakan bejana adalah kesalahan tukang periuk dalam proses pembentukan? Jadi salah Yahwa Bapakah dalam memproses? Kalimat mengerjakannya kembali menjadi, membuat suatu asumsi bahwa tukang periuk memperbaiki bejana yang rusak, menjadi lebih baik. Mari kita perhatikan ayat ini dalam Alkitab terjemahan King James Version. Perhatikan kalimat yang digarisbawahi, yang dapat berarti, tukang periuk membuat ulang bejana yang berbeda. Jadi terlihat bukan berasal dari tanah liat yang sama, tetapi berbeda. Bila memang masih dalam proses pembuatan bejana, atau masih dalam proses tanah liat menjadi bejana, bagaimana bisa dikatakan rusak? Apanyakah yang rusak? Bila rusak dalam prosesnya, bukankah kesalahan tukang periuk? Kata rusak dalam bahasa Ibrani, sahet. Kata yang sama terdapat di ayat berikut. Dan juga ayat ini. Apakah itu berarti manusia-manusia di Kejadian 6, ayat 11, dan Keluaran 32, ayat 7, rusak karena Yahwa Bapa? Tentu saja tidak. Mereka rusak karena diri mereka sendiri. Karena keinginan dan kehendak manusia itu sendiri. Jadi yang rusak adalah tanah liatnya, dan bukan karena kesalahan proses yang dikerjakan tukang periuk. Tanah liatnya sudah korup, sehingga harus diganti dengan tanah liat yang lain, yang masih bagus dan bisa dibentuk. Tanah liat yang rusak dibuang karena tidak berguna. Bejana yang terbentuk bukan berasal dari tanah liat yang rusak, tetapi dari tanah liat yang baik. Sehingga bejana yang baiklah yang terbentuk. Dapatkah hati yang keras diubah? Bila Yahwa Elohim dapat merubah hati manusia, dari yang keras kepala menjadi hati yang lembut, mengapa Ia tidak merubah semua hati bangsa Israel yang keras menjadi lembut? Mengapa Ia tidak merubah semua hati manusia? Sehingga tidak akan terjadi lagi pelanggaran. Tetapi pada kenyataannya itu tidaklah terjadi.
Yehusha Kristus menjelaskan bahwa kekerasan hati manusialah penyebab semua pelanggaran-pelanggaran yang ada. Bukan karena Yahwa Bapa tidak mau mengulurkan tangan untuk menyelamatkan, ataupun bukan karena Ia tidak mendengar semua hal yang terjadi di muka bumi. Tetapi kekerasan hati manusia yang menjadi jurang pemisah antara manusia dan Sang Pencipta. Hati yang keras adalah suatu pilihan. Pembentukan Yahwa Bapa bukan dari keras menjadi lembut, tetapi dari lembut menjadi bejana yang sesuai kehendak Yahwa Bapa. Bejana yang sudah terbentuk dan mengeras, menunjukkan keteguhan hati dan iman yang berasal dari proses pembentukan Roh Kudus. Tetapi apakah yang sebenarnya terjadi di kitab Yeremia? Mengapa Yahwa Bapa marah kepada bangsa Israel, sehingga mengirimkan pesan kepada Nabi Yeremia untuk menyampaikan hukuman yang akan menimpa bangsa Israel? Mereka tidak menguduskan hari Sabat dengan tetap bekerja. Hati mereka keras dan tidak mau mendengarkan sama sekali. Dan hukuman apa yang akan mereka dapatkan? Malapetaka dan kengerian akan menimpa setiap orang yang menyatakan dirinya umat Yahwa Elohim, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan, yaitu Taurat. Harinya akan tiba, ketika Yehusha Kristus memisahkan domba dengan kambing. Orang-orang yang hatinya lembut dengan orang-orang yang hatinya keras. Antara yang benar dan jahat. Antara yang terangkat dengan yang tertinggal. Antara yang menerima kemuliaan dan dilempar ke api abadi. Apakah kita adalah tanah liat yang baik dan siap untuk dibentuk? Jadilah tanah liat yang baik dan mau dibentuk. Yang mau melakukan apapun yang diperintahkan Yahwa Bapa sampai masa akhir zaman. Umatnya yang sempurna, dan sudah menjadi bejana yang dikehendaki. Mempelai wanita yang siap untuk dijemput. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.